Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Nah, ini kita sedang berkunjung lagi nih ke rumah Rocky Gerung yang hijau. Makanya saya pakai baju hijau nih. Terima kasih nih Kak Rocky. Apa kabar? Enak dikunjungi. Lebih enak dikunjungi daripada berkunjung. Oh, waduh, ya itu sengaja. Soalnya di sini nih ya, kalau berkunjung ke rumah Kak Rocky lengkap. Ada pisang goreng, ada singkong, ada kopi. Susunya mana nih? Di sini kopi susu nih. Tanya Mbak Mega. Kopi susu, biar kopi susu. Harusnya ada bakso juga. Iya, itu kita tunda dulu pembicaraan itu nanti. Ya, kita nggak ngomongin tukang bakso deh ya. Kasihan tukang bakso diomongin terus di viral di Twitter dan mana-mana. Kali ini kita menyoroti berita yang viral juga, begitu ya. Soal apa, Rahma? Ya, soal apa lagi? Tak lain dan tak bukan. Soal Anies Baswedan. Ini memang aneh ya. Fenomena Anies Baswedan ini aneh nih, Kak Rocky, saya katakan. Kenapa? Karena bursa capres itu namanya banyak. Ya, ada siapa aja? Ada Erick Thohir, ada Puan Maharani, ada Erlangga Hartarto, ada siapa lagi? Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, jangan lupa kan. Semua. Banyak lah ya. Dan dalam survei-survei, seringkali Anies ini dikatakan urutan nomor 3 di bawah Prabowo, Ganjar Pranowo gitu. Tapi anehnya, yang diomongin Anies terus tiap hari begitu ya. Terus saja ada beritanya gitu. Ya, Anies jadi semacam public enemy akhirnya karena dia punya seluruh kapasitas dan kualitas yang dibutuhkan untuk jadi presiden itu. Yang dia nggak punya adalah tiket partai, kan cuma itu kan. Jadi itu anehnya tuh, ada partai yang punya threshold PDIP misalnya, tapi nggak ada calon, nggak ada kader. Dan begonya atau dungunya politik Indonesia, justru persaingan antara pemimpin itu terhalang oleh aturan barrier to entry yang 20% itu. Jadi presidensial threshold membuat Anies itu nggak bisa muncul. Nah, di situ curangnya sebetulnya tuh. Jadi dicurangi secara sistem. Itu tapi tampaknya sudah dapat tiket nih dari Nasdem kan. Nasdem, ya, Demokrat sudah. Iya, Nasdem kan nggak bisa kasih tiket. Nasdemnya berapa persen cuma di bawah tapi kan koalisi dengan Demokrat, PKS. Iya, tapi koalisi itu kan bukan koalisi yang dasarnya kesamaan visi, yang adalah kesamaan kepentingan untuk menerobos 20% kan. Iya. Lain kalau dia punya visi, dia akan ambil platform visi itu. Sekarang kenapa dia berkoalisi? Karena masing-masing nggak bisa nembus 20%. Nah, sebetulnya kalau mau pintar ya hilangin dulu penghalang itu. Misalnya Nasdem, Demokrat, PKS, semua partai itu datang ke Mahkamah Konstitusi, kasih judicial review kan? Ya, tapi kan ya ditolak kan? Ya ditolak karena dianggap bahwa partai-partai ini juga nggak punya potensi untuk serius. Jadi begitu Mahkamah Konstitusi lihat, kan kalian udah bisa koalisi kan, ngapain judicial review lagi kan? Jadi bilang kami nggak mau koalisi karena itu kami mau judicial review. Lebih jauh lagi, kalau tidak diloloskan kami akan boikot pemilu. Itu yang sedang saya lakukan kampanye, namanya LBP. Oh, apa? Liga Boikot Pemilu. Oh, oke. Jangan keliru ya singkatannya ya. Liga Boikot Pemilu. Iya, lebih baik boikot daripada masuk di dalam. Tapi kalau koalisi berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan visi, bukannya dari dulu emang begitu. Emang pernah koalisi berdasarkan visi? Kagak pernah kali. Iya, karena kenapa akhirnya dia mesti berdasarkan kepentingan? Karena threshold. Kan nggak boleh ada threshold dalam demokrasi itu. Iya, karena itu. Dulu threshold itu dipasang oleh PDIP untuk menghalangi SBY jadi presiden. Di tahun 2008 itu tuh. Tapi SBY pinter, dia buat partai sehingga partai itu melampaui threshold yang dipasang. Akhirnya SBY naikin lagi thresholdnya kan supaya PDIP nggak dapat. Jadi itu yang terjadi itu. Jadi kalau dibilang threshold dipasang SBY, enggak. Awalnya tuh PDIP yang pasang. Kenapa? Lo PDIP yang menguasai DPR waktu itu kan. Dan itu yang menyebabkan Ibu Mega kesel karena pada waktu itu kan Ibu Mega bertanya Pak SBY mau maju apa enggak tuh. SBY bilang ya enggak, ternyata SBY bikin partai. Itu kecerdikan dari Pak SBY. Kan dalam politik ya harus cerdik. Nah, tapi ini kembali kita ngomongin Anies Baswedan lagi ini. Iya, saya terangin itu supaya kita tahu bahwa dari awal threshold itu dipasang untuk menjegal seseorang itu. Menjegal suara, tapi tampaknya Anies Baswedan ini tidak terbendung ini sepertinya. Buktinya berbagai upaya dilakukan. Kayaknya kayak setiap hari serangannya, mulai dari apa, deklarasi palsu lah, FPI palsu, sampai kayaknya usaha tiap hari kita baca di berita itu ada. Terakhir hari ini saya baca di Detik loh ya, detik.com memuat berita yang ya bias banget gitu ya. Judulnya itu ini banget ya. Judulnya aja,
pernah manfaatkan politik identitas, Anies Baswedan diprediksi susah nyapres begitu ya. Jadi ini diprotes oleh netizen ya, karena kok nulisnya itu seakan-akan fakta, nggak ditulis bahwa itu sebenarnya adalah pendapat seseorang, pendapat pribadi seseorang dari yaitu Hasan Nasbi ya, dari survei Cyrus gitu loh, Cyrus gitu ya. Iya, tapi istilah politik identitas kan arahnya ke Islam kan. Iya. Kalau begitu tutup semua partai Islam. Tinggal PDIP sama Nasdem sama Demokrat aja misalnya tuh. Tapi juga bahkan Demokrat pakai nasionalis religius. Kan begitu kan. PDIP juga ada faksi Islamnya tuh, Banteng, ya, Baitul Muslimin Indonesia apa tuh. Mbak Puannya juga sering berjilbab Ya justru sekarang. itu. Jadi palsu juga menyebutkan Anies pernah melakukan politik identitas. Iya, dalam ucapan Anies pasti mengucapkan hal yang jadi pikiran mayoritas kan. Keadilan berdasarkan Islam misalnya. Jadi kalau mau konsisten, nggak ada politik identitas, ya tutup partai-partai yang basisnya agama. Enggak, ini maksudnya adalah yang suka digoreng oleh Cebong itu biasanya soal jual mayat. Nah itu kan. Iya, soal tapi siapa nenek Hindun itu teruslah pada satu orang itu ya, nggak ada almarhum. itu kan sisa-sisa dari pilkada DKI kan. Tapi kan istilah itu muncul karena ada pembelahan kadrun Cebong. Kan begitu kan. Cebong mengolok-olok dengan memanfaatkan politik identitas itu atau melabelkan politik identitas. Apa itu? Ya Islam. Kan di dalam back mind kita kan Anies memang diasuh oleh komunitas itu, Muslim politics. Tapi Anies juga bergaul dengan kaum sekuler. Nah bagian yang dieksploitasi yaitu keislaman Anies yang kemudian dikadrunkan lalu kemudian diidentitaskan. Itu namanya curang tuh. Iya, di politik nanti politik mengkadrunkan seseorang Ya itu itu sebenarnya. diidentikan dengan kadrun. Padahal yang mereka maksud adalah pengasuh Anies yaitu komunitas Muslim. Padahal negeri ini dari awal juga diasuh oleh komunitas Muslim. Kok apa masalahnya? Jangan-jangan Kak Rocky ini kadrun juga ya. Ini loh aku lihat bukunya kok ada nih bukunya. Short History of the Middle East begitu kan. Ini kalau kata kayak begini kadrun loh ini. Iya begitu orang lihat begitu Middle East. Padahal di situ diterangkan bagaimana Middle East itu harus deal dengan pikiran Barat supaya lolos dari bisa membeli senjata Amerika misalnya kan itu lain lagi tuh. Padahal ada buku satu lagi di situ, Shenandoah River, Shenandoah itu. Oh, ada apa nih? Oh, ada bukunya nih, apalagi nih? Shenandoah itu, kok kamu taruh buku di situ ya? Nggak tahu, dia tadi ada di sini. Oh, ini sungai di Virginia yang terkenal itu tempat berlabuhnya kapal-kapal budak itu di waktu perang perbudakan di Amerika. Oh, yang mengangkut budak-budak itu ya? Iya itu kan, karena di Virginia. ujung situ ada terminal kota perdagangan budak itu lewat sungai Shenandoah itu. Shenandoah. Jadi ini salah satunya. Iya, saya dulu nggak ada hubungannya saya ke situ saya beli novel itu tuh. Oh, jadi nggak ada hubungannya sama kadrun ya? Pokoknya Ya bisa juga dia hubungkan dengan kadrun karena didempetkan dengan buku kadrun kan nih. Ya, kembali lagi soal Anies Baswedan ini yang saya soroti ya. Kenapa kok kesannya semua ini menyerang Anies begitu ya? Apakah ini menunjukkan bahwa ada gejala tadi tuh yang saya katakan Anies sepertinya tidak terbendung. Jadi ada pihak-pihak yang khawatir. Nah, detik sekelas Detik ini pun memang dikritik. Akhirnya sekarang sudah diedit saya lihat ya, langsung dikasih judulnya Hasan Nasbi yakin ya, sudah ada kata Hasan Nasbi yakin bahwa Anies tidak bisa nyapres. Taruhan Alphard kata dia begitu kan. Iya, nggak ada soal. Tapi apa dasarnya menyebut nggak bisa nyapres? Berarti tidak berhak nyapres. Kan Karena politik identitas. ya mestinya dikritik politik identitasnya tuh. Kan mestinya judulnya tuh kecurangan politik identitas menyebabkan Anies nggak bisa nyapres. Bukan Anies nggak bisa nyapres karena politik identitas. Lain, sensasinya kan lain kan. Jadi mestinya kita hilangkan perang politik identitas supaya Anies bisa nyapres kan begitu mestinya. Tapi label kecurangan itu sendiri kan Anies tidak pernah ditetapkan keputusan pengadilan bahwa Anies melakukan kecurangan dengan politik identitas. Itu kan bisa-bisanya Cebong juga gitu. Iya, tapi buat saya kecurangan itu udah ada di awal. Anies sudah dicurangi itu. Oleh apa? Oleh politik identitas, bukan oleh 20% threshold itu. Masalahnya tuh. Ganjar juga dicurangi oleh 20%. Jadi semua calon itu dicurangi dari awal oleh 20%. Kan lihatnya begitu kan. Kan nggak ada dalam sistem demokrasi di seluruh dunia yang sistem presidensial
dipasang threshold 20%. Nah itu yang Ibu Mega bilang kemarin bahwa nggak boleh ada koalisi-koalisi itu. Ya kalau nggak ada koalisi mestinya dinolkan dong. Kan koalisi terjadi karena tiketnya sudah dibeli oleh oligarki yang 20% tuh. Jadi Anies ya kasakusuk buat cari 20% kan. Nah itu dia mungkin perlu 3-4 partai baru bisa kan. Jadi logika itu yang mesti diterangkan, bukan soal politik identitas itu mah. Ngaco itu cara berpikir. Ya, tapi kan itu yang mau saya tanyakan juga ya, karena begitu gencarnya ya, seakan-akan ingin melabeli Anies dengan dikait-kaitkan dengan politik identitas, jual ayat dan mayat seperti itu. Apakah ini menunjukkan bahwa memang dangkal politik kita masih dangkal kan? Kan masih bermain di politik identitas kan? Kalau begitu KPU nanti bilang yang boleh ikut pemilu adalah yang bukan beragama Islam kan begitu ujungnya kan? Ya karena ya, tapi begitu gencarnya serangan ini, ya, begitu gencarnya serangan ini, apa menurut Kak Rocky ini menunjukkan bahwa Anies saat ini adalah calon terkuat dari nama-nama yang ada dalam bursa? Itu konsekuensi karena Anies semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa kan, gitu aja. Jadi memang Anies di situ. Jadi faktanya. Di pohon yang tinggi maksudnya? Ya. Di pohon yang tinggi? Iya, pohonnya udah tinggi. Ya dia mesti dapat terpanangin itu. Yang curang kalau mereka yang pohonnya pendek, dia mau turunin pohon Anies itu dengan cara menggergaji akarnya kan itu curang kan. Mestinya tumbuhkan pohon juga dong itu supaya sama-sama tinggi pohonnya. Nah, Kak Rocky melihat saat ini ada proses penggergajian terus. Iya, udah mulai itu penggergajian itu diidentikanlah Anies dengan Islam. Ya kenapa emang yang mengidentifikasi itu kan? Dan pada akhirnya semua calon itu juga akan datang dengan sinyal-sinyal Islamis. Karena mesti butuh Yes. pemilih Islam. Pemilih Semua Muslim. juga sekarang udah pada jadi imam sholat lah, pakai Ya busana tiba-tiba muslimah. sebetulnya itu bukan baju muslimah, itu baju pilpres. Karena dipakai mendekati pilpres saja kan. Kan banyak meme bilang begitu akhirnya. Dan memang dari awal kita tahu itu. Semacam ya politik identitas juga supaya diidentify sebagai dekat dengan komunitas Muslim atau pemilih Muslim gitu. Gitu Kak Rahma Sarita Ya, yang jadi, sangat terpelajar. Waduh. Jadi ini jilbab politik, apa politik begitu Ya, ya. gitu-gitu. Inti-intinya ya politik identitas sebenarnya. Memang. Ya, tapi memang kalau diberlaku di satu sisi selalu begitulah standar ganda ya. Ya. Jadinya kesannya sepertinya hanya bapak politik identitas itu kan katanya buzzer itu kan Anies begitu. Ya ini jadi buzzer juga memainkan politik identitas lebih berbahaya dari yang natural. Anies secara natural akan diasuh oleh Muslim politics. Buzzer ini mengeksploitasi itu, jadi lebih berbahaya buzzer. Karena menganggap bahwa politik identitas itu buruk. Di seluruh dunia politik identitas itu jalan. Di Kanada ya politik identitas ya tetap bagian yang berbahasa Prancis itu melihat potensi pemimpin itu harus dari warga Prancis, keturunan Prancis di Kanada itu. Di Eropa juga hal yang sama. Jadi yang masalah di sini rasa iri itu menyebabkan black campaign itu kan. Sampai kepolisian mengadakan satgas memerangi politik identitas gitu kalau. Apa itu? Kalau kita terangkan misalnya kenapa disebut politik identitas? Karena setiap komunitas itu ingin mengidentifikasi arah politiknya berdasarkan hal yang paling dekat dengan komunitasnya tuh. Ya orang Jawa pasti bikin identitas Jawa, Muslim begitu tuh. Konglomerat identitasnya adalah keoligarkian. Jadi jangan identitas itu sekedar dikerdilkan jadi soal politik Muslim itu akan memancing ya keributan nanti. Karena orang akan balik lagi pada sejarah bahwa negeri ini didirikan sebagian besar juga oleh pemimpin-pemimpin Islam, kan begitu. Nah, ini kembali lagi soal tiket Anies ya. Tiket Anies Baswedan ini kan Nasdem katanya mau menyodorkan nama Anies Puan gitu. Kalau menurut Kak Rocky gimana nih? Komposisinya Anies Puan ini kayaknya jadi kuat dong ya. Ya Nasdem cuma copy paste saja agendanya Yusuf Kala kan pada awalnya kan Pak Yusuf Kala yang menganggap bahwa yang paling bagus ya Anies Puan aja tuh karena Anies sudah punya elektabilitasnya tinggi walaupun nggak punya tiket karena itu ambil tiket PDIP. Puan udah punya tiket tapi elektabilitasnya rendah maka kombinasi Anies Puan itu menyelesaikan dua hal tiket dapat elektabilitas dapat kan itu.
Jadi kalau Nasdem ambil itu juga agak agak dangkal juga politiknya tuh. Kan PDIP udah kasih sinyal bahwa dia akan calonkan dari dalam. Jadi tidak mungkin Puan itu digandengkan pada orang dari luar, kan begitu. Kalau Puan Anies mungkin masih masuk akal, tapi itu juga nggak nambah apa-apa pada akhirnya. Ya, tapi kan jadi Nasdem juga kekurangan kader, kan itu sialnya. Nah, kader yang paling bagus ya udah keluar dari Nasdem, yaitu Rahma Sarita. Waduh. Kader yang potensial lah. Oh, aduh. Ya, kembali lagi ke laptop. Tetapi kan Megawati sudah mengatakan akan menyalonkan dari internal begitu ya, Megawati. Tapi kan internal PDIP. Tapi kan tetap ujung-ujungnya kan harus realistis juga ya. Namanya politik kan harus realistis dilihat dari elektabilitas gitu. Yes. Jadi kalau harus dari Puan, kemudian wakilnya Puan juga, itu kan secara elektabilitas kan bunuh diri, Kak Rocky. Iya, tapi kita nggak tahu apa yang ada di pikiran Ibu Mega kan. Ibu Mega yakin bahwa dia bisa sendiri tuh. Jadi ya kita hormati aja. Mungkin dapat wangsit atau ada cara lain tuh. Kan kita nggak bisa paksakan Ibu Mega untuk realistis dong, Bu Mega. Kalau realistis Ibu Mega terpaksa mesti berkoalisi kan. Nah, Ibu Mega sendiri bilang tidak boleh ada koalisi. Jadi paradoks itu yang lagi kita saksikan sekarang tuh. Dan korbannya ya cara berpikir rasional jadi korban. Tapi ini PDIP jadi kayak jadinya terjebak begitu ya. Karena udah diduluhin, udah dibajak oleh Surya Paloh dulu nih Anies Baswedannya gitu. Jadi kalau mau mencari elektabilitas, udah diambil Nasdem dulu. Jadi terpaksa ini kalau mau mencari elektabilitas, PDIP harus berkoalisi dengan Nasdem dong. Terpaksa, kawin paksa jadinya. Ya itu artinya ya kawin paksa ya sebelum ijab kabul udah bubar tuh. Kan Ibu Mega nggak kasih sinyal persahabatan kan ke Pak Surya Paloh kan sampai. Ya. Jadi itu nggak mungkin terjadi lah. Bagi saya itu tidak akan terjadi itu. Dan lebih penting kita mesti bilang bahwa tunggu dulu ya, Ibu Mega itu atau PDIP itu kan dia 19,5 bukan 20%. Masih kurang loh kalau pakai angka absolut ya mesti 20% tuh. Walaupun orang tuh ya 95 ya 20% lah. Tetapi kalau mau pakai bahasa hukum, PDIP bahkan tidak lolos threshold yang 20%. Dia cuma dapat 19,5 pada waktu itu. Partainya 19,5. Sementara Jokowi yang dicalonkan oleh PDIP dapat 50,5%. 55,5%. Artinya ada pemilih yang non PDIP yang memilih Jokowi. Jadi nggak bisa diklaim bahwa Jokowi itu sepenuhnya milik PDIP. PDIP cuma berkontribusi separuh di situ tuh, sepertiga bahkan tuh, karena dari 55 itu 30 pemilih non PDIP kan, kan begitu jumlah suaranya. Tetapi dari hitung-hitungan tadi tuh ya, Nasdem tetap sudah ngedahuluin ngambil Anies Baswedan gini. Sementara PDIP belum ada calon ya, meskipun ngotot tidak akan koalisi, tapi calonnya itu kan hanya Ganjar Pranowo, tapi Ganjar Pranowo sendiri sepertinya bermasalah kan dengan Bu Mega. Jadi siapa dong calonnya dari PDIP yang menonjol? Iya, tanya Bu Mega jangan. Kalau tanya saya bukan, maksudnya secara elektabilitas kan nggak ada yang hitungannya masuk akal dia kan nggak ada gitu. Ya karena itu pertanyaan yang ajaib, yang kita nggak tahu jawabnya gimana. Kecuali kita percaya bahwa Ibu Mega itu punya semacam sixth sense gitu, indera keenam untuk tahu siapa yang akan keluar diucapkan. Kan orang tunggu sebetulnya kemarin kan waktu penutupan, mungkin orang spekulasi Ganjar akan disebutkan. Ternyata Ganjar cuma disuruh baca kesimpulan. Dan itu artinya Ganjar kamu tukang baca kesimpulan aja ya, nggak usah berharap apa-apa itu. Itulah misteri di dalam sebuah partai yang nggak terbuka. Kan rakyat menduga-duga apa, padahal rakyat menganggap ya bilang aja supaya gampang kan. Kalau nggak Prabowo kan udah diputuskan, Prabowo adalah presiden. Caimin diputuskan di partai. Dan itu Caimin juga nggak ada threshold, berani dia. Nasdem nggak berani kan. Karena realistis. Ya justru karena realistis itu akhirnya dia mesti pantau dulu partai lain, terutama PDIP itu kan. Ya bilang aja Anies kami calonkan. Puan ya nggak usah. Ya, gampang kan nanti. Pokoknya kami calonkan Anies. Nanti kalau PDIP mau, oke, boleh Puan. Kan lebih bagus begitu daripada dia pack duluan Anies dan Puan. Itu agak norak wong. PDIP bilang jangan ambil kader kami kok.
Iya, yang terjadi malah justru dengan agak emosional, kalau nggak mau saya katakan sangat emosional. Ya. Megawati mengatakan, Anda sudah memberi hak saya ya, hanya ketua umum, begitu kan, yang menentukan gitu ya. Ini jadi misteri buah manggis siapa begitu yang ditentukan Megawati, karena calon-calon yang potensial dimentahkan semua begitu kan. Saya nggak tahu deh. Saya mungkin nanti besok tunggu Ibu Mega makan bakso lagi baru ada Baru keputusannya. ada. Nah, apakah ini menjawab pertanyaan saya tadi? Itulah sebabnya Anies Baswedan diserang terus. Jadi karena tidak bisa memanfaatkan elektabilitas Anies, akhirnya ya udah elektabilitas Anies aja yang diturunkan, digergaji aja gitu. Itu kan semakin digergaji semakin dia tumbuh, kan itu yang disebut rhizome, apa namanya, akar yang merambat ke bawah, merambat bukan vertikal, horizontal kan. Jadi Anies jadi rhizome, akar yang merambat itu, yang kalau ke bawah ya nggak kelihatan, tapi rambatan itu kan yang bikin pohon-pohon di sekitarnya bergetar, cemas kan. Maka rame-rame yang mau potong, ya semakin dipotong sifat pohon itu dia akan tumbuhkan akar lebih kuat. Waduh, ini jadi semakin digergaji semakin mengakar begitu ya jadinya ya. Gitu. Jadi semakin susah tumbang dong Ya, gitu kan. ya memang. Hah? Jadi ya, nah ini Ya saya cuma terangkan itu, bukan saya pro Anies, enggak soal. Iya. Tapi hak Anies untuk masuk di dalam pusaran kompetisi itu jangan dihalangi dong. Boleh dihalangi itu, tapi halangi dengan debat, argumentasi, bukan di belakang main motong atau nikem dari belakang. ya dengan serangan-serangan. Ya itu pisau identitas itu. Ya, black campaign, label dan lain-lain sebagainya ya. Tetapi yang dikatakan Kak Rocky itu sebenarnya semua orang sudah tahu begitu ya Kak Rocky ya. semua Itu tahu. sudah jadi rumus gitu bahwa kalau orang terzolimi, bahkan itu dulu yang menaikkan SBY kan, itu justru akan tadi mengakar, justru akan diperhatikan orang. Yang saya heran, apakah mereka tidak mengerti kenapa buzzer dan lain-lain itu terus nyerang Anies? Apakah sebenarnya mereka ini tim suksesnya Anies? Ya kan oligarki bisa sogok pindah-pindah buzzer kan. Nah, iya. Ya ini kan sogokan semua kan. Kan kita nggak dengar misalnya hal yang real datang dari pengamat. Kan semua ini tiba-tiba dikadrunkan. Masa ada pengamat yang bilang Anies kadrun? Kan nggak bisa dong. Itu artinya dia buzzer juga. Jadi kalau ada pengamat bilang Anies nggak bisa dapat tiket karena dia kadrun, itu artinya dia kadrun dalam kurung politik identitas. Itu artinya dia buzzer, bukan pengamat. Ya. Sama seperti siapa tadi itu saya kira buzzer. Hasan Nasbi Ya itu tadi suara yang buzzer. mengatakan, dan itu dimuat di berita, dan berita itu langsung viral, langsung diposting oleh para buzzer. Yes. Termasuk Giring PSI sudah tweet berita di Detik itu, makanya kita bahas hari ini. Dan yang menjadi menjadi tanda tanya, apakah mereka nggak ngerti kalau terus-terusan nyerang Anies tiap hari, bahas Anies tiap hari, yang ada Aniesnya tambah populer begitu kan, bukannya tambah Ya. menggergaji malah. Itu kan pengetahuan dasar sebenarnya kan. Dia nggak peduli itu. Dia peduli setiap kali dia ngomong amplop dari oligarki tambah. Jadi dia juga nggak peduli Anies mau jadi apa nggak jadi. Kan dia peduli bahwa dia udah ucapkan itu bukti bahwa dia udah bekerja. Maka nomor rekeningnya bisa dicek. Udah masuk belum tuh? Apa istilah dulu tuh? Udah cair gitu kan. Berarti yang dungu oligarki yang bayar dong Kak Rocky. Enggak, oligarki itu justru pinter aja. Dia malas aja buat lihat-lihat survei. Mending dia sewa-sewa orang aja kan. Jadi kan itu cuma fungsi instrumental dari oligarki. Memanfaatkan orang seolah-olah dia pengamat politik. Tapi ya WA-nya kan terhubung dengan WA oligarki. Karena kalau mereka tidak ingin Anies maju, kalau mereka tidak ingin Anies terpilih, harusnya jangan terus-terusan diserang kan, logikanya kan begitu. Ya dia nggak peduli itu juga. Dia cuma tahu bahwa kalau Anies akhirnya tidak terbendung, dia akan balik ke Anies buat nyari pelindungan. Maka investor akan pergi ke Anies lagi kan? Nggak masalah ya. Nggak masalah. Tinggal itu pindah ya lompat namanya aja. investor mas siapa aja yang bisnisnya yang paling lukratif ya ke Selama situ. bisa diserang sekarang diserang. Kalau Cuma Aniesnya iya. yang jadi toh, Ya pasti nempel juga. tinggal pindah Iya. perahu aja gitu ya. Tampaknya. Dan kalau Nasdem kayaknya sudah pindah perahu lebih dulu nih. Karena Iya. dulu kan sangat mengkritisi yang hal-hal begitu. Nasdem udahlah, Nasdem lagi bingung aja karena kan di Nasdem ada faksi yang suka pada Ganjar, mungkin faksinya Enggar atau Joni Plate kan lebih atau gampangnya begini. Politik identitas di Nasdem itu ada juga yang ke Ganjar.
selain ke Anies. Nah, mungkin Pak Surya Paloh lebih dari awal anggap Anies karena dia minta Anies buat bikin apa dulu tuh? Nasdem LSM-nya tuh. Jadi, apa lagi? ya jadi bingung, tapi tampaknya yang menang kemudian apa yang lebih kuat di Nasdem, ada dua faksi politik ini Ya, yang menang ya, tampaknya ya pasti ya karena ketua umumnya kan Pak Surya Paloh. Dan memang ditaruh di situ Anies, Ganjar sama siapa ya? Panglima. Andika kan. Tapi kan Pak Surya Paloh waktu itu bilang ya tiga-tiganya belum tentu juga gitu. Karena ini cuma aspirasi dari bawah dan saya yang akan putuskan untuk pilih itu. Bisa juga dia nggak pilih kan. Jadi saya tetap lihat itu buka lapak doang itu. Supaya ada orang yang mau beli itu calonnya Nasdem. Sini udah ada dagangannya, sudah jelas nih Iya, barangnya, udah itulah, jelas itu lah. kan. Tinggal berapa nih. Sudah ada ininya. Kalau Kak Rocky sendiri sebenarnya ini ya pertanyaan klasik ini. Kenapa? Dukung siapa? Saya nggak dukung siapa-siapa. Saya dukung setiap calon maupun partai yang ingin membatalkan 20%. Itu dulu persyaratannya. Kan nggak ada. Ya kalau gitu saya nggak dukung siapapun kan. LBP, Liga Boykot Ya, Pemilu. Liga boikot pemilu dong. Betul. Kalau Anies misalnya menang, tapi saya tahu Anies pro 20%, itu artinya udah curang juga Anies. Karena Anies memanfaatkan tiket yang tidak demokratis. Kalau Puan menang sama juga, AHY yang menang sama aja tuh. Jadi kita mesti mulai dari titik start yang sama, bahwa semua mereka itu berhak, dan bahkan semua orang itu berhak kalau diberi kesempatan dari awal, bukan lompat udah punya tiket. Jadi kesimpulannya nanti Kak Rocky mendukung capres yang di kampanyenya nanti materinya itu adalah visi misinya itu menghapus 20%, begitu? Iya, di kampanye itu. Dan dia mesti berupaya bahwa sebelum pemilu 2024 udah dihapus. Ya gimana kan belum berkuasa, nggak bisa dong. Ya kalau kita tunggu sampai berkuasa berarti mesti ada orang yang lolos 20% dulu kan. Iya. Kan itu logikanya. Jadi saya ingin supaya mereka itu mogok untuk dicalonkan kecuali 20% dibatalkan dulu. Itu baru fair. Karena itu boikot pemilu dong. Dengan cara itu orang anggap oke, supaya pemilu nggak diboikot, nolkan garis start atau nihilkan. Bukan yang 20%, yang di sini masih koalisi bergerombol buat cari sisa 20%, kan gimana coba otaknya, di mana coba? Ya tapi itu kan secara apa ya agak susah ya, masa boykot. Iya boleh aja, kalau begitu gampang. Jangan boikot pemilu, kita pro 20%, lalu kita jadi ternaknya oligarki. Pilih aja kan gampang. Artinya 20 tahun ke depan hal yang sama masih berlangsung. Lalu orang berpikir nanti aja lah 15 tahun ke depan. Oke, jadi 15 tahun ini kalian jadi ternak oligarki dulu, partai-partai politik. Kan gitu. Ya tampaknya kita sudah terbiasa nih menjadi ternak ya. Iya, Lama-lama sudah ya, akhirnya- saya nggak mau masuk di dalam peternakan oligarki. Karena itu saya ngotot supaya siapapun yang mau maju itu mulai sekarang duel dengan 20%. Itu kejujuran dalam demokrasi itu. Soal ternak oligarki ini mengingatkan kata orang ini ya Iya. kan, VOC dulu tuh kan ya pemodal kan, oligarki juga Yes. begitu ya, VOC menjajah Indonesia 350 tahun dengan sistem itu sebenarnya, dengan Iya, dua memang. resep kan, kemiskinan, membiarkan rakyat miskin dan membiarkan rakyat bodoh. Iya, situ. Ini menurut Kak Rocky sekarang tengah diadopsi nih. Ya itu yang lagi dilakukan neo VOC ini. Kan oligarki sekarang sebenarnya neo VOC kan. Yang membenturkan satu dengan yang lain. Terus bupati yang sana dibujuk supaya kudeta bupati yang lawannya itu kan itu sama aja. Ada Snook Horgunyanya sendiri. Iya, sekarang Snook Horgunya itu ada di lembaga survei, ada di pengamat yang dibiayai. Ulama-ulama yang Ada juga yang Yang- jadi Snook Horgunya kan. Ya pokoknya amplop itu menguasai politik Indonesia, itu yang buruk. Jadi 20% itu adalah peternakan politik oligarki. jadi kayak sepertinya kita kembali lagi di Yes. rezim VOC dong ya, apalagi dalam pendidikan juga ya tampaknya kita juga dibiarkan bodoh ya kan, beasiswa itu kan nggak ada ikatan dinas sekarang, jadi dibiarkan itu yang pintar-pintar ke luar negeri nih sekarang. Ya boleh aja, tapi yang penting kan tapisannya itu plural, jangan identitas juga. Kan seringkali juga beasiswa itu berdasarkan identitas tuh. Padahal harusnya berdasarkan intelektualitas, bukan identitas. Jadi pendidikan juga kita nggak maju-maju gitu ya, ketika apalagi kena online ini, yang mall sudah buka, kita pendidikan juga
tidak maju, ekonomi juga mulai dari pertanian apa aja, harga bahan pokok semuanya naik. Jadi memang terjebak dalam kemiskinan, lapangan kerja digempur oleh TKA Cina begitu ya. Jadi akhirnya ya kondisinya bisa dikatakan mirip banget gitu ya. Kalau sudah terjadi sebetulnya, dan Presiden Jokowi kan diamkan itu kan. Harga sawit sekarang di bawah 1.000 perak, padahal dari awal menteri diganti supaya harga sawit stabil naik pelan-pelan. Nggak ada soal juga harga sawit turun, asal minyak goreng turun. Kan yang terjadi harga sawit turun, tapi minyak goreng nggak turun, kan ajaib kan. Lalu kita tanya siapa yang mesti selesaikan itu? Mestinya Menteri Perdagangan tuh, Zulkifli. Tapi Zulkifli bilang, enggak, saya nggak mampu, saya serahkan pada Pak Luhut. Kan begitu kan. Lalu kenapa dia masih bertahan di situ? Ya saya kan baru diganti udah nggak mampu, mundur aja kan. Jadi alam pikiran itu nggak. Dan kita seolah-olah mengiyakan aja tuh. Misalnya, ya nanti aja lah, 20% itu kan udah pragmatisnya begitu. Lalu kapan dimulainya? Nanti kalau presiden baru. Ya presiden baru akan terjebak di situ. Karena si presiden sudah diasuh oleh oligarki. Nggak mungkin dia melawan oligarki. Kan pepatah bilang, the master's tool will never dismantle the master's house. Itu kan. Jadi piaraan oligarki nggak mungkin memberontak dari kandang oligarki. Itu yang saya maksud, semua partai dan calon presiden mulai bersama-sama menuntut dinihilkan supaya garis startnya sama. Gitu. Karena PT 0% itu adalah induk ya, karena Itu semuanya ada di situ. Induknya di situ. Karena kalau ini dibiarkan, nanti presiden yang terpilih adalah anak dari oligarki. Nggak mungkin kucing melahirkan macan begitu ya. Nanti yang lahir pasti kucing juga gitu kan. Kalau induknya udah kucing, anaknya pasti kucing juga gitu. Iya, apalagi kucingnya kucing garong. Apes banget Indonesia punya pemimpin kucing garong. Nah, itulah realitas Indonesia yang beda dengan realita TV. Makanya kalau Rocky Gerung menyarankan boikot pemilu, ini memang masuk akal. Ya, yang penting jangan boikot Realita TV. Itu. Realita TV pasti akan ikut bersama boikot pemilu. Kita jurnalis ini ya, yang pasti terus akan memantau begitu ya Kak Rocky ya. Ini terus memberi edukasi kepada publik. Terima kasih ini sudah berbagi ilmu dengan Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayang ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Kak Rocky. You are very welcome.